Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar, edisi hari ini Kamis 7 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel atau Hesekiel pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Songonod dohatani Tuhan Jehovah, tung natorbang dohamu ale akka iduk ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan, jala ulahok kamu ma uhum dohot hatigoran. Pasohot hamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsokku sian partalianna. Ninna Tuhan Jehovah. Demikian firman Tuhan. Tanah menjadi satu faktor penting, menjadi satu topik bahasan penting di dalam Alkitab. Tanah itu tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi dia juga menjadi warisan. Tanah itu menjadi identitas. Lihat ketika Tuhan berjanji kepada para hambanya, kepada Abraham, kepada Musa, Allah selalu menjanjikan tanah untuk tidak hanya sebagai tempat tinggal mereka, tetapi sebagai tempat warisan mereka, menjadi identitas mereka. Tanah itu, lokasi itu akan menjadi identitas bagi seseorang itu. Begitu pentingnya tanah bagi bangsa Israel. Hal serupa juga akan kita lihat di orang Batak, di mana tanah sebagai warisan, sebagai identitas, tanoni opung nisiadui, begitu. Jadi ada identitas keluarga di sana, ada warisan di sana. Itu sangat ditekankan tentang tanah ini. Jadi penggusuran terhadap tempat tinggal adalah penggusuran terhadap identitas. Melupakan tanah sebagai tempat tinggal tadi adalah melupakan identitas. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Yerusalem, mereka akan selalu merindukan Yerusalem sebagai tanahnya. Itu sebabnya orang-orang Batak ketika keluar dari tanah Batak, dari Bonapasogit, kampung halaman, selalu merindukan mulaktu Bonapasogit. Ada kerinduan itu di sana. Karena begitu pentingnya, karena tanah itu tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi dia juga menjadi identitas. Dan yang satu hal yang
tidak boleh dilupakan menginang adalah bahwa manusia diciptakan dari tanah. Di sana juga letak hubungannya dengan identitas tadi. Maka hal-hal curang untuk membuat seseorang meninggalkan tanahnya, menjauhkan dirinya dari tanahnya, itu sangat dibenci oleh Allah, oleh Tuhan. Karena sebegitu pentingnya identitas itu, apalagi untuk identitas anak-anak bangsa-bangsa Allah begitu. Maka mari kita juga menjaga itu, identitas kita itu. Yang baik yang masih ada di Bonapasugit, baik yang ada di perantauan, yang sudah punya tempat tinggal begitu menginang. Dan tentu kita tidak boleh lupa, walaupun tidak ada lagi misalnya tanah kita, tempat tinggal kita di Bonapasugit sana, tapi jangan lupa itu, bahwa tanah itu seluruhnya, Bonapasugit itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen Batak. Ada Bataknya di sana. Jangan kita melupakan identitas tersebut. Tuhan tidak suka ketika kita menggusur orang dari tempat tinggalnya, artinya begitu juga dengan kita. Tuhan tidak suka ketika kita digusur dari tempat kita, dari tanah kita, dari identitas kita. Maka jangan sampai kita sendiri yang menggusur diri kita. Dan sayangnya orang-orang Batak sering bertengkar gara-gara ini. Memang begitu pentingnya tadi, luar biasa penting tanah bagi orang-orang Batak. Tapi mudah-mudahan ke depannya, apalagi kita yang berkeluarga, yang saudara kandung, sepeninggal orang tua biasanya seperti itu, rebutan tanah, warisan, dan segala macam. Ada yang dengan gampang menjual tanpa sepengetahuan keluarga yang lain. Begitu konflik orang Batak pada umumnya. Kita berdoa, kita belajar, kita sama-sama belajar, dan bertindak tentunya mengenang bagaimana cari cara yang terbaik supaya semuanya penuh kedamaian. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa begitu Engkau menjagai umat-Mu dan tidak menyukai adanya penindasan, secara khusus penggusuran dari tempat tinggal umat-Mu. Kuatkan kami juga ya Bapa, agar kami dapat tetap saling menjaga, saling mendukung. Kiranya jauhkanlah dari antara kami sifat-sifat yang menjadi penindas bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi pembawa keadilan kemanapun Engkau perbolehkan kami berada. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, kiranya dapat berjalan penuh sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini menginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.